Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang penyajian data. Data yang telah dikumpulkan dan diolah perlu ditata atau diorganisir, yaitu disajikan secara matematis dan rapi, agar informasi yang ada bisa lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan, seperti manajer, eksekutif, atau pengambil keputusan lainnya. Dengan penyajian yang baik, data yang awalnya rumit bisa disampaikan secara jelas dan efektif. Selanjutnya, pada slide ini kita bisa melihat bagaimana peran penyajian data itu menjadi bagian penting dalam dunia data science. Di sebelah kiri ada diagram Venn yang menunjukkan 3 elemen utama yang membentuk seorang data scientist, yaitu hacking skill atau kemampuan teknis seperti coding dan mengelola data. Kemudian math and statistic knowledge, yaitu pemahaman matematika dan statistik untuk menganalisis data secara ilmiah. Dan yang terakhir, substances expertise, yaitu pemahaman mendalam tentang bidang tertentu, misalnya seperti kesehatan, bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Kalau ketiga elemen ini digabung, maka kita masuk ke area inti, yaitu yang disebut data science. Seorang data science juga butuh kemampuan komunikasi, karena data yang sudah diolah dan dianalisis itu harus disampaikan dengan baik, agar bisa dimengerti dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat infografik tentang modern data science. Di sini dijelaskan bahwa seorang data science modern harus punya kombinasi skills, yaitu math and statistics, seperti machine learning, inference statistics, sampai optimasi. Kemudian programming dan database, misalnya Python, SQL, sampai Hadoop dan Cloud. Kemudian domain knowledge and soft skill, seperti kemampuan berpikir kritis, memahami konteks bisnis, dan kerja kolaboratif. Dan yang terakhir, communication and visualization, seperti membuat visualisasi data, storytelling, dan menyampaikan insight secara jelas. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa penyajian data itu bukan cuma tentang angka atau grafik, tapi juga tentang bagaimana data bisa dipahami dan disampaikan dengan cara yang efektif. Data terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pertama, yaitu data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh data kualitatif dapat berupa jenis pekerjaan, status pernikahan, atau tingkat kepuasan kerja. Data ini biasanya dikategorikan menjadi 2 tipe, yaitu nominal dan ordinal. Nominal itu adalah data yang hanya menunjukkan kategori tanpa urutan, contohnya yaitu jenis kelamin dan warna favorit. Kalau ordinal adalah data yang menunjukkan urutan tanpa jarak yang jelas antara urutan, contoh tingkat kepuasan, yaitu ada puas, cukup puas, dan tidak puas. Yang kedua yaitu data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya data kuantitatif itu seperti lama bekerja, jumlah usia, dan hasil ulangan. Data ini terbagi menjadi 2, yaitu interval dan rasio. Interval ini sendiri adalah data yang punya jarak tapi tidak punya nilai nol mutlak. Contohnya seperti suhu dalam Celcius. Rasio adalah data angka yang punya jarak dan juga nol mutlak. Contohnya umur, berat badan, dan gaji. Prosedur pengelolaan data. Yang pertama, parameter. Berdasarkan parameter yang ada di statistik bagi menjadi 2. Yang pertama, ada statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Yang kedua, ada statistik non-parametrik, yaitu inferensi statistik tidak membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, atau distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Kemudian ada jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada analisis univariat, hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Kemudian ada analisis multivariat, yaitu 2 atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel di mana analisis antara variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua,
faktor sosial ekonomi atau faktor sekolah. Kemudian, gambar ini adalah bagian alur flowchart yang menjelaskan langkah-langkah awal dalam memilih metode statistik berdasarkan jenis data dan jumlah variabel. Yaitu dimulai dari jenis data. Jika data nominal atau ordinal, gunakan statistik non-parametrik. Jika data interval atau rasio, gunakan statistik parametrik. Jika menggunakan statistik non-parametrik, jika satu variabel, gunakan analisis univariat. Jika dua atau lebih, gunakan analisis multivariat. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai membuat tabel. Tabel ini biasanya digunakan untuk menyajikan informasi secara rinci dan sistematis. Tabel terdiri atas kolom dan baris. Biasanya sudah disajikan diagram yang menggambarkan struktur tabel. Yang pertama itu ada kolom. Untuk kolom pertama disebut label yang biasanya berisi kategori atau jenis data. Kemudian kolom kedua hingga N berisi frekuensi atau jumlah data atau label tambahan. Dan kemudian ada baris yang biasanya diisi dengan data sesuai dengan kolomnya. Dan di bagian bawah sudah disajikan contoh tabel tabulasi silang. Tabel tabulasi silang ini biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Untuk bagian baris atau di sisi kiri itu berisi dengan asal wilayah responden, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Papua. Kemudian untuk bagian atasnya itu disebut dengan kolom yang berisi tentang pendapat tentang sertifikasi, yaitu ada sangat perlu, tidak tahu, tidak perlu, sangat tidak perlu, dan jumlah. Ada juga di bagian bawah itu terdapat baris tambahan, yaitu jumlah, yang digunakan untuk menambahkan nilai-nilai dari setiap kolom. Nah, tabel tabulasi silang ini biasanya digunakan dalam menganalisis data statistik untuk melihat hubungan antara dua kategori, misalnya wilayah asal dan pendapat tentang sertifikasi, atau biasa juga digunakan untuk menyusun data untuk analisis chi-square atau statistik deskriptif lainnya. Selanjutnya ada contoh tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Di kolom pertama ada wilayah, kemudian kolom selanjutnya diisi dengan tahun pertumbuhan penduduk, yaitu ada tahun 1990 dan tahun 2000. Kemudian ada juga kolom persentase pertumbuhan. Persentase pertumbuhan ini yang disajikan adalah pada tahun 1980 sampai 1990 dan tahun 1990 sampai tahun 2000. Kemudian untuk bagian barisnya diisi dengan data sesuai kolomnya. Contohnya seperti kolom wilayah. Kolom wilayah ini diisi dengan wilayah-wilayah di Indonesia, di antaranya ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagainya. Kemudian untuk kolom tahun, yaitu tahun 1990 dan tahun 2000 itu, bagian barisnya diisi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Grafik memberikan informasi dengan cepat dan benar, tetapi tidak rinci. Syarat untuk membuat grafik yang pertama pemilihan sumbu seperti sumbu tegak dan sumbu datar, kecuali untuk grafik lingkaran. Kedua, penetapan skala biasa, skala logaritma, dan skala lain. Yang ketiga, ukuran grafik seperti grafik tidak terlalu besar, tinggi, dan pendek. Ada pun beberapa contoh macam grafik. Yang pertama ada grafik batang, kemudian grafik garis, kemudian grafik lingkaran, dan grafik berupa peta atau kartogram, dan yang terakhir adalah piktogram.